Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK NU Suka yang Bapak banggakan, setelah kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah SMK NU Suka dari mulai hari Kamis, masa pembukaan MPLS, dan saatnya hari ini hari Senin, kalian menginjak masa pengenalan lingkungan sekolah yang hari keempat. Saatnya materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Ya, sadar hukum dan anti korupsi. Di hari yang keempat ini di MPLS online, kalian masih semangat ya, harus tetap semangat walaupun kondisinya saat ini pandemi belum berakhir ya, masih dalam lingkup PPKM. Kegiatan kita harus dibatasi untuk melaksanakan MPLS juga, kalian harus online hari ini. Oke, baik ya, kalian harus menyimak ya materi yang akan Bapak sampaikan. Kalian harus perhatikan, nanti terakhir kalian kalau ada pertanyaan ya silahkan bertanya ya, harus simak, harus nanti terakhir kalian harus menyimpulkannya di dalam jurnal MPLS. Tuh. Nah ini kita mulai di sadar hukum. Sadar hukum itu apa sih? Nah ini ada ya, kalian lihat di layarnya. Sadar hukum, bersikap sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalian itu sikap kalian itu harus bersikapnya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang namanya sadar. Terus mengapa sih kesadaran hukum itu sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Oh, bagi manusia yang hidup bermasyarakat. Karena bukan saja di masyarakat, di keluarga pun nanti ada hukum. Nah, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, apalagi di bangsa dan negara, apalagi itu ada hukum, ada aturan-aturan yang harus kalian ditaati, harus sadar. Mengapa kesadaran hukum itu sangat penting? Nah, jawabannya ada di bawah itu. Nah, kamu lihat, simak. Karena sadar hukum merupakan wujud sikap, perilaku kita dari anggota masyarakat. Kita sebagai anggota masyarakat, Bapak, kalian, dalam mematuhi hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jadi aturan-aturan yang berlaku itu ditaati, itu namanya sadar hukum. Contoh, contohnya di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, sadar hukum di lingkungan keluarga itu harus dapat mengembangkan kesadaran diri atau membiasakan perilaku seperti yang satu, kamu lihat di layar.
selalu menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai nama aib keluarga kamu beberkan di luaran sana, itu tidak boleh. Kemudian mentaati aturan keluarga yang berlaku. Contoh, di keluarga bapak kamu, ibu kamu, ayah kamu itu memberikan aturan seperti contoh, nah kamu harus pulang setiap hari, kalau pulang malam itu jam 10. Itu merupakan aturan dari keluarga. Tinggal bagaimana kamu mentaatinya, menyadarinya. Ya. Sadar enggak sama aturan ayah kamu, ibu kamu di keluarga. Kemudian menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Contoh lagi, kamu ke sekolah pakai sepeda motor yang sudah diberikan ke kamu untuk berangkat ke sekolah, misal dari ayah, dari ibu kamu. Kamu bisa menjaganya fasilitas itu supaya motor tidak rusak. Kamu harus bisa menjaga supaya berangkat ke sekolah tidak terlambat karena gara-gara motor mogok. Itu kesadaran kalian untuk menjalankan aturan dari keluarga. Kemudian yang keempat, mendengarkan nasihat dari orang tua. Nasihat dari orang tua itu merupakan sadar hukum juga di lingkungan keluarga. Belajar dari keluarga. Nah, kemudian menghormati semua anggota keluarga yang ada di keluarga kamu, misal ayah kamu, ibu kamu, adik kamu, kakak kamu hormati. Itu merupakan perilaku yang sadar hukum. Nah, begitu juga di sekolah. Ada aturan-aturan di sekolah yang harus kalian ditaati. Contoh nih, kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Dari mulai berangkat sekolah, dimulai dari kemudian kalian belajar di sekolah, kemudian mentaati peraturan yang ada di sekolah, misalkan tidak boleh gondrong rambutnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, disiplin belajar. Disiplin belajar, kalian harus selalu belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu namanya disiplin belajar. Itu merupakan lingkup sadar hukum yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, ikut upacara bendera setiap seminggu sekali. Itu pun kesadaran hukum. Ya, karena upacara bendera merupakan penghormatan kepada bangsa dan negara kita. Itu di setiap sekolah minimal seminggu sekali melaksanakan upacara. Kamu harus ikut itu, ikut upacara. Ya, biasanya yang dilakukan setiap hari Senin. Kemudian yang keempat, menyeberang jalan pada tempatnya. Anak sekolah harus menyeberang jalan pada tempatnya. Misal kalau di itu jalan raya itu ada di Bakos, itu tempat menyeberang jalan. Kemudian sebagai siswa tidak membuat resah di masyarakat. Kalian sebagai siswa itu tidak boleh membuat resah di masyarakat. Contoh, mabok-mabokan. Masa seorang siswa harus melakukan perilaku yang tidak baik? Contohnya, kebut-kebutan di jalan. Itu meresahkan masyarakat. Baik, selanjutnya
sadar hukum di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Nama baik lingkungan masyarakat kalian dijaga. Dan sampai misal kalian tinggal di masyarakat, kamu di luaran sana bertawuran, misal tawuran, itu ketangkap Pak polisi, orang mana, masyarakat mana. Nah, itu kan mencemarkan nama baik masyarakat, sekolah, keluarga itu ikut tercemar. Dan menghormati sesama warga masyarakat, kemudian taat dan patuh terhadap aturan masyarakat, sama ya, itu merupakan lingkup sadar hukum. Dan 45, baca sendiri, selalu sampai memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman di masyarakat. Ya, itu merupakan lingkup sadar hukum di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir nih, itu di lingkungan negara global nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara. Nama baik bangsa dan negara harus tetap dijaga. Kebinekaan Tunggal Ika, kemudian bahkan kita di sekolah NU itu ada yang namanya bela bangsa dan negara. Indonesia harga mati, negara harga mati, itu harus dijaga nama baiknya. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk negara kita. Kemudian yang kedua, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Contoh tadi yang tiga, membayar pajak, itu harus patuh. Nanti setelah kamu nanti dewasa, hidup di masyarakat, punya sawah, punya tanah, itu harus bayar pajak, punya penghasilan juga, itu harus ada pajaknya, harus ditaati peraturan yang berlaku di negara, membayar pajak. Saling hormat antara sesama warga, saling hormat supaya kita hidup di masyarakat itu aman, tentram, dan nyaman, ya. Tidak ada orang yang istilahnya musuh, menjadi musuh kita. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian menyimak sadar hukum, nah ini ada anti korupsi juga, pendidikan anti korupsi. Yang pertama, definisi korupsi. Korupsi itu, nah ini kalian baca dulu, simak ya. Akhirnya, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain, ataupun menghancurkan negara. Itu suatu tindakan korupsi yang menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor, ya. Korupsi itu definisi korupsi. Anti korupsi, semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Itu yang pengertian anti korupsi. Nah, di sekolah ya, ini di materi PLS itu kalian harus tahu bahwa harus diajarkan tentang pendidikan anti korupsi. Tujuannya apa? Memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik. Peserta didik itu ada mahasiswa juga, agar berperilaku anti korupsi. Tadi ya, anti korupsi.
Apa sih pentingnya pendidikan anti korupsi itu? Nah, ini pentingnya. Peran serta siswa atau mahasiswa lah ya. Ini dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika kita semua siswa mahasiswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Harus tahu dulu apa tadi pengetahuan tentang korupsinya dan upaya pemberantasannya bagaimana. Nah, itu kalian harus tahu. Kemudian menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Nah, itu semuanya ada di pendidikan, akan dicapai melalui pendidikan, akan dapat dicapai melalui pendidikan anti korupsi. Nah, tujuannya diadakan pendidikan anti korupsi, membangun karakter anti korupsi, kompetensi mahasiswa atau siswa kalian. Pertama, mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Orang lain tidak korupsi. Mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi. Diri sendiri, orang lain itu dicegah melalui pendidikan ini supaya tidak korupsi. Kemudian yang terakhir, mampu mengenali dan memahami korupsi. Apa sih faktor-faktor penyebab korupsi? Nah, faktornya nih, kalian baca. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, internal itu dari aspek perilaku individu sendiri, dari diri sendiri. Kalau sudah dirinya itu mau niat, makanya dari perilaku itu akan terjadi, dari pikiran juga. Kemudian sifat tamak, sifat rakus, tuh faktor yang menyebabkan orang bisa korupsi. Kemudian moral, yang kurang kuat menghadapi godaan. Di faktor ini nih ada peluang nih untuk korupsi, maka itu godaan tuh. Melihat uang banyak, maka tergoda untuk korupsi, merupakan faktor. Kemudian gaya hidup konsumtif, orang yang suka jajan, orang suka belanja, terutama nih belanja online tuh. Kalau udah sekali belanja online, ketagihan, maka jalannya itu ada kesempatan di situ, tempat kerjanya misal korupsi. Kemudian tidak mau, orang yang tidak mau bekerja keras, orang malas, kayaknya jalan cepat saja, jalan cepat cari uang. Itu bisa jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Kemudian aspek sosial, nah, aspek sosial dan faktor eksternal juga, dari sikap, dari ekonomi, aspek politik, aspek organisasi, itu ya merupakan faktor-faktor penyebab korupsi. Ya. Apa dampaknya korupsi itu? Dampaknya juga ada dua. Pada tatanan perekonomian mikro atau perekonomian kecil dan perekonomian makro yang besar. Misal yang mikro nih, ya nih, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi karena di atasnya sudah korupsi, meningginya pola pengeluaran masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Kalian baca sendiri. Nah, itu dampaknya. Dampak terjadinya korupsi. Korupsi itu bisa diberantas. Pemberantasannya terdiri dari penindakan dan pencegahan. Misal
undang-undang korupsi, ya korupsi dihukum berapa tahun penjara, itu tindakan yang merupakan tindakan. Tapi di negara kita, ya, di negara kita upaya pemberantasan korupsi itu belum menunjukkan hasil yang optimal. Perlu ditingkatkan itu negara, ya. Itulah pemberantasan yang belum optimal khususnya di negara kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya, mengenai materi sadar hukum dan pendidikan anti korupsi ini secara singkat untuk pembelajaran MPLS daring ini. Mungkin ini materi yang, ya, buat materi MPLS pokok. Yang terakhir, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan japri, ya, japri di admin atau di nomor Bapak yang ada di grup ini, ya. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.